Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kita, yaitu membuat IoT Smart Home menggunakan ESP32. Dengan saya Wildan Ajib Taufik dan juga rekan-rekan saya ada, silakan Amri perkenalkan diri. Hamzah. Saya Demis Kisan Ramadhani. Ya, lanjut saja kita lanjut ke materi. Materi silakan. Oke. Pertama, ada gambaran proyek Smart Home. Tujuan proyeknya adalah membuat sistem deteksi gas berbahaya dan kontrol lampu otomatis berbasis suara menggunakan ESP32. Kedua, komponen dan fitur utama, sensor gas MQ2, sensor suara KY37, buzzer alarm, dan 3 LED, 2 smoke detector, dan 1 lampu otomatis. 3 ada integrasi real time, monitoring real time via aplikasi Blink, dan notifikasi peringatan gas melalui bot Telegram. Lanjut. Nah, ini ada komponen utama sistemnya, ada SP32, sensor gas MK2, sensor suara KY37, dan buzzer dan LED. Lanjut. Silakan Mas Demes. Selanjutnya arsitektur sistem. Mari kita lihat arsitektur sistem kami. ESP32 bertindak sebagai pengendali utama yang terhubung ke semua sensor, buzzer, dan LED. Sensor MQ2 dan KY37 bekerja. MQ2 mendeteksi gas berbahaya, sementara KY37 menangkap suara untuk kontrol lampu otomatis. Data sensor dikirim ke aplikasi Blink sehingga pengguna bisa memonitor dan mengontrol lampu dari smartphone. Dan jika gas berbahaya terdeteksi, bot Telegram akan mengirim notifikasi otomatis ke pengguna. Selanjutnya ada integrasi Blink dan Telegram. Untuk integrasi melalui Blink, pengguna bisa memonitor sensor MQ2 dan KY37 secara real time, serta mengontrol lampu otomatis langsung dari smartphone. Lalu bot Telegram berfungsi mengirimkan peringatan instan ketika sensor MQ32 mendeteksi kebocoran gas atau asap berbahaya. Jadi pengguna selalu mendapat informasi cepat. Selanjutnya di sini ada demonstrasi fungsi dan manfaat sistem. Yang pertama ada deteksi dini kebocoran gas dan asap untuk keselamatan penghuni rumah. Kedua ada alarm suara ya, tahu buzzer dan juga visualisasinya sebagai peringatan cepat dan efektif. Ketiga ada kontrol lampu otomatis tanpa sentuh menggunakan input sensor suara KY37. Lalu ada meningkatkan keamanan dan kenyamanan rumah secara praktis dengan teknologi IoT modern. Lanjut dengan kesimpulan, yang pertama, sistem IoT ini efektif mendeteksi gas berbahaya dan mengontrol lampu secara otomatis menggunakan ESP32. Lalu untuk integritasnya, di sini kita menggunakan Blink dan Telegram memudahkan monitoring real time dan aplikasi peringatan gas secara instan. Lalu ketiga, ada proyek ini memberikan pengalaman praktis dalam pengembangan IoT smart home dengan sensor MQ dan sensor KY37. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan menggunakan materi PPD ini. Selanjutnya akan ditampilkan video yang dibuatkan oleh saya sendiri. Terima kasih. Di sini ada proyek yang sudah kita buat ya, di mana kita membuat smart home ya. Di sini ada beberapa komponen yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Di sini ada sensor suara kayak 37 ya, nah di sini. Lalu juga ada sensor MQ2. Nah, di mana sensor MQ2 ini untuk mengecek kebocoran gas dan di fungsi dari sensor suara ini untuk lampu otomatis menggunakan sensor suara seperti itu. Nah, untuk yang MQ2 ini itu akan terhubung kepada kedua lampu yang ada di samping ini, ada lampu LED hijau dan juga nantinya akan ada LED merahnya jika dia sudah mendeteksi gas yang berlebih.
Lalu untuk yang otomatis itu ada di depan sini, lampunya sekarang masih on. Ya, ntar dari sini itu juga ada buzzer ya. Di dalam sini ada buzzer ya, di sana ada buzzer untuk memperingatkan jika ada kebocoran gas. Nah, nanti dari sini, data dari sini akan ditampilkan dan dikirim ke Blink. Kita menggunakan dua aplikasi. Antara Blink dan juga bot Telegram. Ya. Coba kita mulai dengan yang gasnya dulu ya. Oke. Coba kita mulai yang gasnya. Lampunya akan merah dan juga nanti dia akan terkirim ke bot kita di Telegram. Ya, di sini ada bahaya, nanti dia akan mengirim lagi jika sudah aman. Dan untuk tampilan dari si Blinknya, ya dia ada alat mengukur frekuensi gasnya dan juga ada lampu LED-nya sudah kita tambahkan di sini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan sensor suaranya ya, karena sensor ini sensitifnya harusnya lebih sensitif, jadi dia lebih sensitif dengan kebisingan yang ada pada angin ya. Jadi coba kita tiup ya, nanti akan kita tiup jadi sehingga dia menangkap kebisingan dari angin itu. Kalau kita tiup frekuensinya dapat tinggi, maka nanti si lampunya akan otomatis mati. Dan kalau dari kondisi mati terus kita tiup dengan kebisingan yang lumayan tinggi lagi, maka nanti dia akan on. Oke, kita tiup dulu ya. Kita lihat di Blinknya, dia akan terkoneksi ke Blink dan juga Telegram. Ya, dia akan terkirim ke Telegram, yaitu lampu otomatis status off, dan juga di sini lampunya LED-nya on. Nah, dan di sini juga LED-nya on. Dan coba kita tiup sekali lagi ya. Ya, lampunya yang di Blink nyala, lalu ada notifikasi ke bot Telegramnya nyala, dan juga lampu di sini nyala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.